Selamat sore, saudara-saudaraku. Selamat bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab secara online. Hari ini, kita akan mengupas tema kembali kepada fitrahnya. Mari kita akan mulai, kita naikkan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Mari jemaat, kita bersama-sama akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh berjumpa pada hari Rabu ini di dalam PA online. Berkati pembahasan Alkitab, berkati persekutuan kami, agar kami semua bisa kembali menjadi fitrahnya sebagai umat kebanggaan-Mu. Kami akan membahas firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman yang akan kita bahas dengan tema kembali kepada fitrahnya diambil dari Kejadian 2 ayat 16-17 dan Roma 6 ayat 23. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada sebuah ungkapan, upah dosa adalah maut. Dan itu terjadi pada kisah Adam dan Hawa. Di dalam bacaan tadi, Kejadian 2, Tuhan memberikan perintah kepada mereka, kamu jangan makan buah ini, jika makan kamu akan mati. Dan apa yang terjadi? Ternyata Kejadian 3 mencatat mereka berdua memakan buah itu.
Akibatnya mereka berdosa. Dan ketika mereka berdosa, mereka terusir dari taman ini. Dan mereka tidak bisa bergaul dengan Allah. Ada jurang pemisah antara Adam dengan Tuhan. Akibat Adam dan Hawa berdosa, semua manusia kena dampaknya. Manusia menderita, manusia susah payah, dan manusia mengalami kematian. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Kejadian, yang dikutuk itu bukan Adam, melainkan tanah. Tetapi justru tanah yang dikutuk inilah menyebabkan penderitaan manusia. Manusia susah payah bekerja, ada penyakit, dan ada kematian. Bagi Adam, kematian adalah yang paling berat. Bukan kematian fisik saja, melainkan terpisah dengan Tuhan, atau kematian rohani, atau kematian yang kekal. Saudaraku, jika ada ungkapan upah dosa adalah maut di dalam kitab Roma, sebenarnya adalah refleksi dari kisah Adam dan Hawa. Di dalam pola pikir Semitik, pola pikir orang-orang Yahudi, orang-orang Timur Tengah, dosa adalah hutang. Maka pengampunan dosa adalah ibarat orang yang punya utang tetapi dianggap lunas. Di dalam Alkitab, dosa itu identik dengan hutang. Padahal akibat dosa adalah mati. Maka di dalam tradisi Abraham, di dalam tradisi Semitik, harus ada darah yang membayar supaya dosa itu ditebus. Dan di dalam pemahaman kekristenan kita, penebus dosa kita adalah Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya, menderita, mati di kayu salib, itu berarti Tuhan Yesus membayar lunas dosa-dosa manusia. Benar memang. Lewat penyalipan, kematian, kebangkitan, naik ke surga yang kita rayakan besok adalah karya penyelamatan Allah. Yesus membayar lunas dosa kita lewat kematiannya. Akibatnya, kita yang percaya mendapat hidup kekal. Tepat kata Rasul Paulus di dalam suratnya ke Korintus, dia mengatakan, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Bahkan dalam suratnya di Roma, Rasul Paulus mengatakan, karena Adam pertama kita berdosa, dan karena Adam yang kedua, Yesus Kristus, kita mendapatkan keselamatan. Karena karya Kristus inilah, semula kita adalah musuh Allah, semula kita tidak mendapatkan keselamatan, sekarang kita kembali ke fitrahnya. Mendapatkan keselamatan, bersekutu dengan Tuhan, bahkan kita menjadi anak-anak Allah dan sahabat Allah. Saudara, beberapa hari lagi teman-teman kita akan merayakan Idul Fitri. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Yang menarik dalam tradisi di lingkungan kita, Idul Fitri juga dikenal dengan nama Lebaran.
di dalam pemahaman Jawa, kata lebaran ada makna lain, yaitu leburan, luberan, dan laburan. Lebaran, leburan, luberan, dan laburan. Lebaran artinya lepas, bebas, sudah selesai, habis. Tetapi leburan berarti luluh, lebur, diampuni, terkait dengan pemahaman pada saat lebaran, dosa-dosa mereka diampuni. Sehingga ada istilah kosong-kosong, saling memaafkan. Saudara, beberapa hari lagi teman-teman kita akan merayakan Idul Fitri. Dan juga ada yang menyebutnya sebagai lebaran. Di dalam pemahaman Jawa, kata lebaran juga bermakna leburan, luberan, dan laburan. Artinya demikian. Lebaran itu berarti bebas, lepas, sudah selesai. Jadi lebaran dimaknai sudah selesai menggembleng diri, mengendalikan diri melalui puasa. Dan kini ketika Idul Fitri, mereka meluapkan rezeki, memberikan zakat dan berkat bagi siapapun. Sedangkan leburan berarti luluh, lebur, diampuni terkait dengan dosa-dosa mereka. Leburan bermakna meluluhkan segala kesalahan dan saling memaafkan. Tidak jarang mereka saling bertandang, silaturahmi, saling memaafkan, saling mengakui salah, dan ada juga yang mengatakan saat ini awake dhewe kosong-kosong. Sedangkan makna luberan berarti meluap, berkat yang meluap. Tidak jarang di rumah mereka penuh dengan toples-toples makanan, minuman. Bahkan juga ada semacam uang di dalam pemberian mereka kepada anak-anak. Yang terakhir adalah laburan. Berarti melapisi dengan kapur. Dinding rumah yang biasanya kusam ketika dilabur berarti menjadi putih. Artinya, di dalam lebaran mereka akan membangun lembaran baru yang bersih dan lebih putih. Dan itulah makna mereka kembali menjadi fitrahnya. Mari, ada yang perlu dipertanyakan, ibu-ibu, bapak-bapak? Pak, kalau tadi Bapak mengatakan bukan Adam yang dikutuk, tetapi tanah yang dikutuk. Mengapa? Kok tidak Adam atau Hawa yang dikutuk karena salah? Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Tapi rada nyeleneh nih, Pak. Ada kupat tahu. Nah, kenapa tuh kok lebaran itu masih ada tradisi kupatan atau ada kupat itu apa sebetulnya, Pak? Oke. Jadi begini. Di dalam teks Alkitab memang yang dikutuk itu bukan Adam atau Hawa, tetapi tanah. Bahkan yang dikutuk tidak hanya tanah tetapi juga ular. Menarik memang mengapa Adam dan Hawa tidak langsung dikutuk. Ini dikarenakan jika Adam dan Hawa ini dikutuk, habislah dia. Tidak hanya mati tubuh, tetapi juga mati rohani, dan mereka tidak perlu mendapatkan pengampunan.
Jadi sengaja Tuhan itu mengutuk tanah, membuat mereka menderita, dan memberikan kesempatan kepada Adam itu untuk mengaku dosa. Ingat di dalam kisah Kejadian 3, begitu mereka berdosa, Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Nah, kata-kata di manakah engkau ini bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam bersembunyi, tetapi sebenarnya adalah peluang bagi Adam untuk mengakui dirinya. Tetapi kenyataannya Adam dan Hawa malah bersembunyi dan menjauh dari Tuhan. Jadi kalau saat itu Adam dikutuk secara langsung, cerita Alkitab selesai. Tidak perlu adanya kisah pengampunan dosa, dan tidak perlu ada juru selamat yang hadir karena sudah selesai. Sedangkan dalam tradisi Lebaran memang ada kupat, beras yang dibungkus dengan janur yang dianyam. Sebenarnya tradisi kupat ini berasal dari Sunan Kalijogo. Di dalam masyarakat Jawa ada istilah keroto boso. Kupat itu artinya ngaku lepat. Jadi dengan tradisi kupat pada hari Lebaran, mereka sebenarnya diingatkan agar mereka mengaku kesalahan. Dan betul dalam tradisi Lebaran, mereka saling mengaku salah, mereka saling memaafkan, dan mereka menjadi kosong-kosong. Mengapa kupat itu harus dari janur? Janur itu dari kata sejatining nur, atau cahaya yang sejati. Jika kupat dengan janur itu digabungkan, bermakna ngaku lepat dalam Lebaran, memulai fitrah baru, ditandai oleh hidup dengan cahaya kebenaran dan dituntun oleh cahaya sejati. Begitu kira-kira. Dan mari kita tutup dalam doa. Begitulah PA kita tentang kembali menjadi fitrah. Di dalam kekristenan kita kembali menjadi fitrah karena kita mendapatkan karya penyelamatan Yesus. Darah Yesus yang membuat kita diselamatkan kembali ke fitrah kita. Teman-teman kita Muslim juga kembali ke fitrah setelah mereka melakukan puasa Ramadan. Dan kembali menjadi fitrah adalah tema penting agama-agama Abraham, di mana manusia diingatkan untuk kembali dekat kepada penciptanya. Mari kita tutup PA kita dengan doa. Kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan pada sore ini, kami boleh bersama-sama mempergumulkan firman-Mu, sehingga kami sadar dan tahu kembali menjadi fitrah. Di dalam iman kami, ketika kami mengimani Engkau, dibaptis dan mengakui karya penyelamatan-Mu, kami menjadi fitrah, kembali menjadi fitrah, sebagai anak-anak-Mu, bahkan sahabat-Mu. Demikian juga teman-teman kami yang merayakan Idul Fitri. Mereka juga kembali menjadi fitrahnya. Berkati kami Tuhan, agar kembali menjadi fitrah, menjadikan kami semakin dekat dengan Engkau. Dan kami pun juga menjadi saluran berkat. Dan juga kami bisa berdamai dengan siapapun. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi, sehingga kebersamaan kami, persaudaraan kami, juga semakin hari semakin baik. Berkati teman-teman kami yang akan merayakan Idul Fitri, berkati kami semua yang juga larut dalam kegembiraannya, agar dengan demikian kami bisa disatukan dalam wujud endahing paseduluran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita tutup perjumpaan kita dengan menaikkan lagu Endahing Paseduluran, KPJ 357, Endahing Paseduluran.
demikian PA kita di Rabu hari ini, dan tentu kita akan ketemu pada hari Rabu berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.